15 Agustus 1945, Jepang telah kalah. Para pemuda mendesak kemerdekaan segera. Karena kita harus proklamasi sekarang juga. Jepang sudah kalah, mengapa kita harus menunggu? Nah, ini tidak cepat kesempatan ini akan hilang. Saya tidak ingin tergesa. Kemerdekaan Indonesia harus dipikirkan dengan matang. Bung, para pemuda benar-benar mendesak. Tidak boleh ada pertemuan politik malam ini. Kita akan bertindak malam ini juga. Kalau perlu kita bawa Bung Karno ke tempat yang aman. Bung, harap tenang. Yang dijaga. Dan malam itu, rencana penculikan mulai dijalankan. Bung, sepertinya ada yang datang malam-malam begini. Ya Bu, saya juga mendengar. Sepertinya itu golongan muda datang ke sini. Ada apa nih? Bu, mau ditukar sekarang juga. Proklamasi sudah dilaksanakan. Pada 16 Agustus pagi, Soekarno dan Hatta berada di rumah petani di Rengas Dengklok. Selamat datang, Bung. Maaf karena kami sangat sederhana. Monggo, Bung. Selamat istirahat ya. Ada makanan bentuk seadanya. Terima kasih Bu, ini semua demi bangsa. Kami diculik tapi kalian sambut kami seperti keluarga. Kami hanya ingin proklamasi bebas dari Jepang. Kami tak ingin kemerdekaan dan pemberian. Kami mohon Bung mempercepat proklamasi. Bangsanya sudah merdeka, kenapa kita harus ragu? Di rumah sederhana itu terjadi perdebatan yang menentukan masa depan bangsa. Malam 16 Agustus kembali ke Jakarta. Para tokoh penyusun naskah proklamasi. Bung, sekarang kita tulis naskah proklamasi. Gunakan rumah saya tidak akan menghalangi. Silakan. Baik, kita harus menyusun teks proklamasi malam ini juga. Rakyat butuh pernyataan resmi. Iya Bung, saya setuju. Kata-katanya harus tegas dan jelas. Ya benar, kata proklamasi harus dituliskan secara singkat, padat, dan jelas agar rakyat mengetahui bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Teks proklamasi akan dibacakan. Ini bukan sekedar tulisan, ini adalah awal dari kemerdekaan bangsa kita. Kita harus hati-hati merumuskan proklamasi. Rakyat tidak butuh pidato, tetapi butuh kepastian. Saya rasa kita bisa memulai dengan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Sekarang tinggal penutup. Atas nama siapa? Atas nama bangsa Indonesia. Lalu ditandatangani dengan siapa? Akan ditandatanganin oleh kami berdua. Apakah semuanya setuju? Setuju.
Baiklah, sekarang tinggal diketik. Mesin ketik siap. Saya akan bacakan, Sayuti silakan ketik. Siap, Bu. Bahasanya harus jelas, jangan beri salah Jepang menafsirkan ulang. Pak, jaga kesehatanmu. Ini momen penting. Naskah sejarah lahir di ruang tamu sederhana milik seorang Laksmana Jepang. Tolong jadikan bendera untuk kemerdekaan bangsa kita. Baik suamiku, saya akan menjadikan bendera ini semangat. Semoga ada kabar baik di keesokan harinya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang. Bu, bendera ini sudah selesai saya jalin. Waktunya kita kibarkan untuk kemerdekaan bangsa kita ini. Baiklah Bu, terima kasih atas jasanya. Baik, Bu. Rakyat sudah berkumpul, Bung. Waktunya keluar. Ini adalah hari besar untuk bangsa ini. Semoga ini jadi awal yang berkah. Iya Bu. Kami tak berwenang, tapi hati-hati. Langkah-langkah menuju kemerdekaan semakin nyata. Di 17 Agustus 1945, semua bersiap di Pegangsaan Timur nomor 56. Pukul 10 pagi, proklamasi dibacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sejak saat itu, Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka.